Mimin kembali rilis cerita baru ya teman-teman, semoga kalian bisa terhibur. Oke kita gas. Ranjang hangat tuan muda arogan. Episode 1. Bruh. Sebuah laptop terjatuh saat dua orang pelajar di kampus ternama di kota Semarang, saling bertabrakan sehingga laptop tersebut pecah dan tidak bisa diselamatkan kembali. Mereka seorang mahasiswa dan yang satunya adalah seorang mahasiswi. Kamu kalau jalan pakai mata, jangan pakai dengkul. Seorang mahasiswa yang memakai kemeja berwarna hitam membentak dengan mata memelotot mengarah ke gadis yang menabraknya. Sementara gadis cantik berbaju biru laut itu mengambil patahan laptop yang tercecer di lantai. Maaf, saya tidak sengaja, karena saya terburu-buru untuk mengambil buku yang ketinggalan di perpustakaan. Dengan perasaan gugup, gadis itu meminta maaf kepada pemuda tampan di hadapannya. Sementara pemuda itu langsung memasukkan laptop yang telah rusak ke dalam tas hitam miliknya sembari berkata kepada gadis itu. Tidak perlu meminta maaf, tetapi kamu harus mengganti laptop kesayanganku ini, ucap Harley meminta ganti rugi kepada gadis yang bernama Rahel. Rahel, seorang mahasiswi yang kuliah di Fakultas Bahasa Inggris lewat jalur beasiswa. Ia berumur 19 tahun. Ia tidak menyangka akan mengalami kesialan yang membuat dirinya harus mengganti laptop milik mahasiswa asing yang baru ia lihat. Berapa harga laptop itu? Rahel bertanya kepada Harley tanpa menatap mata pemuda itu karena malu. 10 juta. Jika kamu sudah mengganti laptop ini, urusan kita sudah selesai. Harley menatap Rahel dengan tatapan elang dan menjawab pertanyaan dari gadis itu. Apa? Mahal sekali. Aku tidak mempunyai uang sebanyak itu. Aku membiayai kuliah dengan jalur beasiswa. Rahel menjawab pertanyaan dari pemuda itu. Ia hanya anak seorang pegawai pabrik biasa. Seketika Harley berpikir sejenak dan berkata, begini saja, kamu bekerja paruh waktu selama 2 bulan di resto milik papaku. Jika kamu bisa bekerja penuh dalam waktu 2 bulan, ganti ruginya akan aku anggap lunas, bagaimana? Sembari memegang dagunya, Harley memberi penawaran kepada Rahel untuk bekerja paruh waktu di resto milik papanya. Baiklah, saya terima tawaran dari kamu. Dengan wajah berbinar Rahel menyetujui tawaran dari Harley. Akhirnya ia mendapat celah untuk keluar dari kesialannya. Lantas, Harley memberikan kartu nama kepada Rahel dan langsung beringsut meninggalkan gadis itu. Rahel dengan perasaan campur aduk mulai memasuki ruangan kuliahnya untuk memulai pembelajaran. Rahel tidak konsentrasi mengikuti pembelajaran mata kuliah pada hari ini, ia masih teringat kejadian tadi yang membuatnya merasa gelisah. Harus mempersiapkan besok untuk bekerja paruh waktu di resto milik papanya Harley. Seketika Rahel mulai tersadar dari lamunannya dan tidak terasa jam mata kuliahnya sudah usai. Lalu ia bergegas pulang dengan berjalan kaki. Tiba-tiba ada orang yang menyapa dari belakangnya. Hai, Rahel, pulang sendirian, ya? Boleh aku temani? Seorang lelaki jangkung bertopi hitam menyapa Rahel. Ia memberikan senyum termanisnya kepada gadis pujaan hatinya. Ia adalah teman satu jurusan dengan Rahel. Lelaki itu diam-diam menyukai Rahel sejak pertama kali bertemu di ruangan pembelajaran. Menyukai sosok Rahel karena selain parasnya yang cantik, Rahel adalah gadis yang cerdas, sederhana dan tidak banyak gaya. Faisal, aku bisa pulang sendiri, tidak usah repot-repot, ucap Rahel sembari berjalan menuju pintu gerbang kampus. Rahel lebih nyaman pulang sendiri, daripada harus bersama laki-laki yang bukan mahram. Yuk, bonceng motor aku sekali-kali, agar tidak capek. Faisal menuntun motor ninja kesayangannya, sembari menawarkan boncengan kepada Rahel. Bersikeras untuk bisa pulang dengannya namun, Rahel menolaknya. Tidak,
Kak, aku jalan kaki saja agar lebih sehat. Kakak duluan saja, ujar Rahel tetap menolak tawaran dari Faisal. Berkali-kali Faisal mendekati Rahel selalu gagal. Rahel gadis yang sulit didekati hingga Faisal merasa tertantang. Lalu Faisal beranjak pergi dengan motor ninjanya. Lalu Rahel berjalan cepat untuk menuju rumahnya. Tidak lama ia sampai di depan rumahnya. Ia melihat motor NMAX milik ibunya sudah terparkir di halaman rumahnya. Ternyata ibunya sudah pulang bekerja, tetapi ia tidak melihat ayahnya. Bun, jam segini sudah pulang. Biasanya jam 5 sore baru pulang, bahkan seringkali lembur sampai malam. Sembari bersalaman dengan ibunya, Rahel menanyakan perihal kepulangan ibunya yang lebih awal dari biasanya. Ayahmu sekarang sedang dirawat di rumah sakit, Nak. Ayah pingsan saat jam istirahat tiba. Setelah 10 menit diperiksa namun ayah belum siuman juga, akhirnya petugas pabrik membawa ayah ke rumah sakit terdekat. Nanti bunda akan menyusul ke sana. Ibu Rahel tergesa-gesa memasukkan pakaian ke dalam tas dan beberapa makanan serta termos untuk dibawa ke rumah sakit. Rahel ikut ya, Bun. Ucap Rahel kepada ibunya sambil meletakkan tas yang masih menempel di punggungnya. Rahel merasa cemas, ia ingin segera bertemu dengan ayahnya yang kini terbaring di rumah sakit. Sementara ia tidak menghiraukan tawaran dari lelaki bernama Harley. Ia akan fokus menemui ayahnya. Baiklah, bawalah beberapa pakaian ganti dan keperluan penting lainnya untuk berjaga-jaga, perintah Cynthia kepada anaknya yang kini telah masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil barang. Ibu Rahel bernama Cynthia yang berusia 38 tahun bekerja di pabrik sampo sama seperti ayahnya yang bernama Gunawan. Ayahnya berusia 40 tahun. Tidak lama, Rahel keluar dari kamarnya dan membawa tas berisi barang penting yang sewaktu-waktu diperlukan untuk kebutuhan mendesak. Sementara ibunya Rahel bersiap-siap untuk menstarter motornya. Mereka mulai berangkat menuju rumah sakit. Selang 10 menit, mereka sampai di rumah sakit. Mereka langsung menuju ruangan di mana ayah Rahel dirawat. Seketika Rahel melihat ayahnya terkulai lemas di ranjang rumah sakit. Cynthia ibunya Rahel mendekati suami tercintanya dan memegang tangan suaminya sambil menahan rasa sedih di hatinya. Ayah cepat bangun, ini Rahel, kenapa ayah tiba-tiba sakit? Sembari mengelus tangan ayahnya Rahel meneteskan air mata karena ayahnya saat ini belum sadar. Nak, kita berdoa saja semoga ayah lekas sembuh, ya, ucap Cynthia kepada anaknya hingga terlihat matanya berkaca-kaca. Seketika seorang perawat datang dengan meja dorong yang berisi peralatan medis akan memeriksa keadaan ayah Rahel. Bu, silahkan keluar dulu pasien akan segera diperiksa oleh dokter, ucap perawat tersebut sembari memeriksa ayah Rahel. Baik, Sus, ucap Cynthia sembari keluar dari ruangan bersama Rahel. Tidak lama seorang dokter tampan masuk ke dalam ruangan di mana ayah Rahel dirawat. Rahel dan ibunya menunggu di ruang tunggu dengan perasaan gundah gulana. Bun, sebenarnya ayah sakit apa? Sampai saat ini belum sadarkan diri, tanya Rahel kepada ibunya. Kata dokter kemarin ayah terkena serangan jantung karena kelelahan dan kondisinya ngedrop. Sembari duduk di bangku yang disediakan Cynthia menjelaskan penyakit suaminya kepada Rahel. Seketika dokter muda tampan itu keluar dari ruangan Pak Gunawan, dan mendekati Rahel dan ibunya seraya berkata, "Maaf, Bu, suami Anda." Episode 2. Raihan adalah dokter spesialis jantung yang keluar dari ruang tindakan. Raut wajahnya terlihat gelisah membuat Bu Cynthia dan Rahel semakin berkecamuk. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Cynthia segera ingin mengetahui jawaban dokter. Sementara Rahel berdiri di sampingnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Pak Gunawan, namun kehendak dari Tuhan berbeda, ungkap Raihan. Cynthia mulai berfirasat buruk. Sedangkan Rahel hanya bisa menahan air mata sembari memegang tangan ibunya.
Dokter Raihan kembali masuk ke dalam ruangan tempat Pak Gunawan dirawat, dan memeriksa tubuh lelaki berusia 40 tahun itu. Mata dan bibirnya sudah tertutup rapat. Detak jantungnya pun sudah tidak ada. Ayah Rahel benar-benar telah meninggal dunia. Cynthia dan Rahel menyusul masuk ke dalam ruangan. Rahel menangis sambil memeluk tubuh ayahnya. Rahel belum siap dengan kepergian ayahnya. Sementara Cynthia di samping anaknya sembari memegang kaki suaminya yang dingin dan menahan air mata. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ayah sudah tidak ada, tidak mungkin. Ayah tidak mungkin pergi secepat ini. Ujar Rahel sampai bulir bening menetes di pipinya. Kamu harus kuat, nak. Kamu jangan menangis lagi agar ayah tenang di alam sana, ucap Cynthia yang sebenarnya hatinya juga seperti ditekan oleh batu yang berat. Kedua ibu dan anak itu saling beradu dalam kesedihan. Takdir yang diberikan Tuhan harus mereka terima dengan lapang dada. Tidak lama perawat datang dan berkata, "Ini dengan keluarga Pak Gunawan. Semua administrasi biaya rumah sakit sudah lunas, pihak keluarga bisa mempersiapkan untuk pulang. Sementara kepulangan jenazah akan diantar pihak rumah sakit," ucap perawat itu sembari menyodorkan nota pembayaran yang telah lunas. Ibu dan anak itu saling berpandangan karena belum merasa membayar biaya rumah sakit. Lantas, Cynthia bertanya kepada suster tersebut. "Sus, kami merasa belum membayar biaya pengobatan suami saya. Kalau boleh tahu siapa orang yang melunasi biaya rumah sakit ini?" Tanya Cynthia dengan heran. "Dokter Raihan yang melunasi semua biaya rumah sakit, Bu." "Kalau begitu saya permisi dulu." Suster itu mulai pergi dan bergegas melanjutkan tugasnya. Lalu Rahel beserta ibunya akan ke musola yang disediakan oleh rumah sakit, untuk melaksanakan sembahyang Isya sembari menunggu instruksi dari petugas medis untuk proses mengantar ayahnya menuju rumah. Tidak lama mereka selesai melakukan sembahyang, Rahel pamit kepada ibunya untuk ke toilet. Setelah selesai dari toilet ia berpapasan dengan Dokter Raihan. "Dokter, saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah melunasi biaya rumah sakit pengobatan ayah saya." Dengan canggung Rahel mengucapkan terima kasih kepada Dokter Raihan. "Sama-sama, Nona. Ini kartu nama saya, jika ada yang mau dikonsultasikan bisa hubungi nomor yang tertera di kartu tersebut." Tidak disangka, Dokter Raihan menyodorkan kartu namanya kepada Rahel. Sepintas Rahel teringat Harley akan tawaran saat di kampus kemarin. Lalu Rahel mengeluarkan benda pipih dari sakunya dan menyimpan nomor Harley yang tertera di kartu nama tersebut lalu meneleponnya. Seketika nomor yang ia pencet mulai tersambung. "Halo, apa ini dengan Harley Sanjaya?" tanya Rahel pada Harley. "Benar? Ini dengan siapa?" "Iya." Terdengar suara tidak asing di telinga Rahel bahwa ia adalah Harley. "Aku Rahel, orang yang menabrak kamu saat di kampus kemarin hingga membuat laptop kamu rusak," jawab Rahel. "Oh, lantas?" Harley bertanya dengan singkat. "Aku ingin memberitahukan bahwa besok, aku belum bisa bekerja paruh waktu di resto milik papa kamu, karena ayahku telah meninggal dunia dan masih di rumah sakit. Mohon pengertian dari kamu," ucap Rahel memohon. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tenang saja, jangan buru-buru. Aku turut berduka cita atas meninggalnya papa kamu. Nanti aku akan menghubungi kamu kembali karena aku sedang menyetir." Seketika Harley mematikan sambungan telepon. Rahel pun berlari kecil menuju ruangan di mana ibunya berada. Terlihat ibunya sedang mengemasi barang-barang yang akan dibawa pulang. Rahel pun mendekati ibunya dan mulai membatu. "Nak, kamu ke toiletnya kok lama? Bunda sempat khawatir jika terjadi apa-apa sama kamu," tanya Cynthia kepada anaknya dengan rasa cemas. "Tadi Rahel bertemu dengan Dokter Raihan. Kemudian Rahel mengucapkan terima kasih karena sudah menolong kita," ucap Rahel sembari membereskan meja yang kotor. Setelah semuanya beres,
Rahel dan ibunya segera bergegas pulang dengan motor mereka agar mereka tiba di rumah lebih awal dari mobil jenazah yang mengantar Pak Gunawan. Selama 20 menit mereka tiba di rumah. Tidak lama ada ibu tetangga yang menanyakan tentang mereka. Bu Cynthia, sudah 2 hari ini ibu dan Rahel tidak kelihatan dan rumahnya terkunci terus. Ada apa, ya? Ibu gendut berwajah bundar itu penasaran dan bertanya kepada Cynthia. Begini Bu, suami saya sempat dirawat di rumah sakit Medika dan sekarang. Sebelum Cynthia menjawab pertanyaan dari tetangganya, sebuah mobil ambulans berwarna putih berhenti di depan rumahnya. Beberapa petugas medis mulai keluar dan mengeluarkan jenazah Pak Gunawan. Lalu jenazah tersebut dibawa ke dalam rumah untuk segera dimandikan. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu kalau suami ibu sedang dirawat di rumah sakit. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Gunawan, ujar ibu itu. Tetangga tersebut terperanjat kaget saat mengetahui bahwa suami Cynthia telah meninggal dunia. Seketika, warga dan sanak saudaranya mulai berduyun-duyun mendatangi rumah Bu Cynthia untuk bertaksiah. Kini berita kematian ayah Rahel terdengar sampai ke kampusnya sehingga beberapa dosen dan teman kampusnya bertaksiah ke rumahnya. Rahel, kami turut berduka atas meninggalnya ayah kamu. Ucap salah satu dosen yang bernama Bambang. Iya, Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk bertaksiah ke rumah kami. Jawab Rahel dengan nada sendu. Selain itu, beberapa karyawan pabrik sampo tempat di mana kedua orang tua Rahel bekerja mulai berdatangan dan mengucapkan balas sungkawa kepada Bu Cynthia dan Rahel. Detik-detik ayah Rahel akan dibawa ke pemakaman, membuat ibu dan anak itu semakin merasakan kesedihan karena harus berpisah dengan orang yang mereka cintai. Rahel membawa keranjang berisi bunga mawar untuk ditaburkan di makam ayahnya. Keranda ayahnya dipikul oleh sanak saudaranya. Mereka dengan sukarela membantu meringankan keluarga Rahel. Akhirnya jenazah Pak Gunawan berhasil dimakamkan. Para warga yang ikut serta menguburkan jenazah Pak Gunawan kini berduyun-duyun untuk meninggalkan area pemakaman. Sekarang tinggal Rahel dan ibunya yang berada di pemakaman. Semoga ayah bahagia di alam sana. Rahel janji akan membahagiakan bunda, ucap Rahel dengan mata berkaca-kaca. Sembari menaburkan bunga mawar di makam ayahnya, Rahel mengucapkan doa-doa agar ayahnya diberi kebahagiaan di alam barzah. Sementara ibunya juga melakukan hal yang sama. Episode 3. Harley. Rahel beranjak berdiri dan menghadap ke arah pria itu. Ia tidak percaya jika Harley berada di pemakaman bersamanya. Jantung Rahel saat itu terasa berdebar. Ia berdiri begitu dekat dengan Harley. Sesaat mata Rahel memandang Harley. Ia terlihat sangat tampan. Harley yang berambut hitam yang disisir rapi serta berhidung mancung. Harley mengenakan kemeja berwarna hitam, dipadukan dengan celana jeans serta aroma parfum dari tubuh pria itu begitu memikat. Maaf, saya datang terlambat karena tadi di perjalanan macet. Pemuda itu berdiri menghadap Cynthia dan Rahel dengan iris mata berwarna coklat yang mempesona. Kamu siapa, Nak? Apakah teman kampus Rahel? Ibu Rahel merasa penasaran karena tiba-tiba ada pemuda seumuran anaknya berdiri di belakang anaknya. Saya Harley, teman satu kampus dengan Rahel. Saya turut berduka cita atas meninggalnya ayah Rahel, ucap Harley dengan lugas dan ramah. Bu Cynthia seraya mengangguk dan tersenyum. Oh, temannya. Terima kasih kamu sudah berkenan hadir di pemakaman suami saya. Yuk, mampir ke rumah kami, sepertinya akan hujan karena mendung. Bu Cynthia mengajak Harley untuk mampir ke rumahnya sementara Rahel hanya diam dan sesekali mencuri pandang kepada Harley. Baik, Tante. Harley tidak menolak tawaran dari Cynthia karena ingin menghormati orang yang lebih tua. Lalu Rahel dan Cynthia berjalan menuju ke rumah. Harley membuntuti di belakang mereka. Tidak lama mereka sampai di rumah. Benar, ternyata hujan mulai turun saat itu juga. Saat tiba di rumah,
Ada beberapa sanak saudara dan tetangga yang membantu memasak untuk acara pengajian di malam harinya dan menyiapkan suguhan bagi tamu yang datang. Silakan duduk di bangku sederhana milik kami, nak. Cynthia mempersilakan Harley sembari berjalan menuju salah satu ruangan. Iya, Tante. Harley duduk sambil melihat-lihat bingkai foto milik keluarga Rachel yang terpampang di dinding dekat dengan ruang tamu. Hilir mudik beberapa keluarga Rachel untuk mempersilakan tamu yang datang. Tidak lama Rachel kembali ke ruang tamu dan membawa segelas teh manis untuk Harley. Bu Cynthia sibuk menemui tamu yang datang, jadi tidak sempat mengobrol dengan Harley. Rachel, terima kasih tehnya. Aku tidak bisa lama di sini karena harus ke kampus, ada tugas dari dosen yang harus diselesaikan. Jangan lupa, jika kamu sudah ada luang waktu aku tunggu di resto King's Ramen, aku menunggumu. Seketika Harley menghabiskan teh manis yang dibuat gadis cantik bernama Rachel. Lalu ia berpamitan dengan Bu Cynthia dan Rachel. Ia berjalan menuju tempat mobilnya yang terparkir tidak jauh dari rumah Rachel. Ia melajukan mobilnya menyusuri gang sempit sampai tidak terlihat dari rumah duka. Setelah para tamu berangsur-angsur mulai berkurang, Cynthia beristirahat di bangku tamu seraya ngobrol dengan Rachel. Nak, pemuda tadi, apakah pacar kamu? Cynthia penasaran dengan Harley dan menanyakan kepada anaknya. Bukan, Ma. Harley bukan pacarku, tetapi aku telah menjatuhkan laptop miliknya hingga pecah dan rusak. Aku akan mengganti laptop dia dengan bekerja paruh waktu di resto milik papanya. Kami sudah berembuk saat di kampus dan sudah menyetujuinya, ucap Rachel sembari meminum teh hangat karena tenggorokannya terasa haus setelah seharian tidak istirahat. Oh, kirain. Tapi apa kamu sanggup membagi waktu untuk bekerja paruh waktu? Tanya Cynthia manggut-manggut. Harus sanggup, itu sudah menjadi resiko Rachel. Lah sebenarnya tidak begitu yakin dengan tawaran Harley, tetapi harus dijalani terlebih dahulu, hasilnya serahkan kepada Allah. Sip. Kamu harus berhati-hati jangan ceroboh lagi ya, nak, ujar Cynthia sembari mencubit hidung anaknya yang menggemaskan. Di tempat lain. Harley kemana ya, Pak? Tadi pagi saya tidak melihat Harley di restonya yang biasanya dia mampir dulu dan mengecek total pendapatan resto. Putriana masuk ke dalam rumah mencari anaknya yaitu Harley Sanjaya. Tetapi, anaknya tidak ada. Lalu ia menanyakan kepada sopirnya yang bernama Mahendra. Tuan muda pergi ke rumah teman kampusnya untuk bertaksiah, Nyonya. Yang saya tahu akhir-akhir ini Tuan muda sering melamun dan secara tidak sengaja melihat isi kertas yang bertuliskan mencintai seorang gadis. Pak Mahendra menjawab pertanyaan majikannya sembari mengelap mobil Jeep hitam milik Putriana. Saya mohon selidiki aktivitas anak saya dan ia berinteraksi dengan siapa saja kasih tahu saya. Perintah Putriana kepada sopirnya. Putriana tidak mau anaknya berhubungan dekat dengan gadis miskin dari rakyat jelata. Ini akan mempengaruhi bisnis yang ia kembangkan bersama suaminya. Harley akan dijodohkan dengan wanita yang setara yaitu keturunan pengusaha kaya raya. Harley adalah anak kedua dari pasangan yang bernama Putriana yang berusia 40 tahun dan Kinzo Sanjaya yang berusia 45 tahun. Anak kedua mereka bernama Aura Amora yang berusia 25 tahun yang sekarang bersama suaminya berada di Singapura. Kedua orang tua Harley bersama-sama terjun dalam dunia resto yang diberi nama King's Ramen. Cabangnya tersebar sampai ke negeri tetangga. Setelah dari pemakaman, Harley langsung pergi ke kampus. Ia ada tugas dari Pak dosen untuk membuat proposal kepanitiaan seminar pemuda Indonesia hebat. Harley, saya harap pekan depan tugas kamu selesai. Jangan sampai telat karena acara akan diadakan 2 pekan kemudian. Saya percaya kamu bisa, karena kamu presiden BEM di kampus ini, ucap dosen yang berumur sekitar 35 tahun sambil menepuk pundak Harley. Siap, Pak, jawab Harley.
Harley mulai mengerjakan proposal di ruang kuliahnya dan segera mengetikkan tulisan di depan laptop barunya dengan gesit. Tiba-tiba ponsel Harley berdering. Seketika ia mengambil benda pipih dari sakunya. Lalu ia mengangkat telepon yang ternyata adalah mamanya. "Halo? Ada apa, Ma?" ucap Harley sembari mengerjakan tugas. "Kamu di mana sayang? Mama tadi pagi tidak melihat kamu di resto yang kebetulan Mama mampir ke situ," ujar Putriana cemas kepada anaknya. "Oh, tadi aku lagi di makam untuk takziah ke rumah temanku karena ayahnya meninggal dunia. Lalu aku bergegas ke kampus ada tugas membuat proposal." "Mama jangan khawatir, iya," jawab Harley. "Temennya bernama siapa?" "Iya." "Orang tuanya pekerjaannya apa?" Putriana menginterogasi Harley untuk memastikan ia berteman dengan orang berada ataukah anak seorang rakyat jelata. "Kapan-kapan Harley kenalin kok, Ma. Yang pasti orang tua temanku bekerja secara halal." Dengan kesal Harley memutuskan sambungan telepon, karena yang dibahas mamanya hanya soal status pekerjaan, kehormatan dan kekayaan. Harley jenuh dengan kehidupan seperti itu. Ia ingin menemukan kebahagiaan hakiki dalam hidupnya. Lalu Harley melanjutkan tugasnya yang menumpuk. Tiba-tiba terdengar suara wanita menyapa dirinya. "Harley, kamu belum pulang. Kamu istirahat dulu Gi. Temenin aku makan, yuk." Seorang kakak senior yang bernama Dewi mengajak Harley untuk makan. Namun, Harley menolak dengan halus. "Nanti saja, kamu duluan saja. Tugasnya tanggung," jawab Harley ketus tanpa melirik gadis itu sedikitpun. "Oke, tapi aku beliin makanan buat kamu, ya jangan menolak." Tanpa menunggu jawaban dari Harley gadis itu pergi untuk membeli makanan. Tidak lama Dewi membawa 2 bungkus seblak dan menyodorkan 1 bungkus kepada Harley. "Harley, ini 1 bungkus seblakku berikan untukmu, dimakan, ya," ucap Dewi dengan nada gonit. "Letakkan saja di atas meja ini." Harley sebenarnya lapar, namun dia malas meladeni wanita genit seperti Dewi. Sedari tadi tugasnya sudah selesai. Namun ia berpura-pura mengetik tulisan. "Oke, aku temenin sampai kelar tugasnya, ya." Dewi memegang kemeja Harley untuk menggodanya. Selang 2 menit terdengar bunyi yang mengagetkan telinga. Brak. Episode 4. Harley tersulut emosi hingga ia mendobrak meja kuliahnya, dengan tangan karena Dewi lancang memegang bajunya dan terus menggodanya. "Jangan pernah sentuh aku, paham?" Harley berdiri menghadap Dewi, sambil menjulurkan telunjuk tangannya yang mengarah ke wajah gadis itu dengan raut wajah penuh amarah. Lalu Harley pergi begitu saja meninggalkan gadis berambut pirang itu. "Sialan. Dia marah, padahal aku berusaha membuatnya senang." Dewi mengumpat sembari mengacak rambutnya. Dengan gusar ia bergegas menuju parkiran dan menaiki mobil mewahnya untuk pulang. Sementara Harley berada di perjalanan menuju ke rumahnya. Ia kelelahan dan penat setelah seharian berkutat dengan tugasnya. Tidak lama, Harley tiba di rumahnya. Ia segera masuk ke kamarnya untuk mandi. Sebelum tiba di kamarnya, Mama Harley menyapa dan menyuruhnya ke ruang keluarga. "Harley, kamu kesini, Mama mau berbicara sesuatu." Harley lalu menuju ke ruang keluarga dan duduk di sofa berwarna kelabu. "Tumben Mama libur, ada apa, Ma?" tanya Harley sambil menyandarkan kepalanya di sofa karena lelah. "Mama sengaja di rumah hari ini. Mama mau menegaskan, kamu jangan berhubungan dengan gadis miskin siapapun itu. Mama akan menjodohkan kamu dengan Dewi, anak dari teman bisnis Mama." Putriana duduk di sofa menghadap anaknya. Ia mulai membicarakan hal penting dengan anak lelakinya sembari minum jus alpukat kesayangannya. "Harley tidak mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cintai, Ma. Harley berhak menentukan kebahagiaan sendiri. Harley menolak permintaan Putriana. Ini demi masa depan kamu, sayang."
Mama tidak mau keluarga kita turun martabat hanya gara-gara rakyat jelata. Dengan pongah, Putriana membenci rakyat jelata. Ia tidak menghiraukan perasaan hati anaknya. Cukup, Ma. Harley sudah lelah hidup dikekang seperti ini. Biarkan Harley mencari cinta sejati sendiri. Dengan raga yang masih lelah lalu Harley beranjak ke kamar untuk mengambil handuk untuk mandi. Awas saja kalau sampai gadis jelata itu merebut Harley, aku akan memberikan perhitungan untuknya. Putriana menggenggam tangan dengan kuat, dengan perasaan penuh dendam dengan gadis yang bernama Rachel. Hari ini Mahendra sudah memberikan informasi tentang gadis jelata itu. Ia adalah Rachel. Putriana sudah mengetahui latar belakang keluarga itu. Ternyata anaknya benar-benar berhubungan dengan gadis miskin. Keluarga Rachel telah selesai mengadakan acara pengajian untuk mendoakan almarhum Pak Gunawan. Walau masih merasa kehilangan, keluarga itu harus beraktivitas kembali. Rachel sudah buatin nasi goreng sosis spesial untuk Bunda. Yuk, kita sarapan bareng. Rachel mengajak ibunya untuk sarapan sembari menyiapkan piring dan sendok. Iya. Sebentar lagi Bunda menyusul, ujar Cynthia yang masih di kamar mempersiapkan keperluan untuk bekerja. Tidak lama Cynthia dari kamarnya seraya bergabung menikmati sarapan yang dibuat oleh anaknya sendiri. Nanti kamu jadi bekerja di resto? Tanya Cynthia sembari menikmati nasi goreng. Jadi, doain lancar ya, Bun. Rachel masih agak takut karena ini hari pertama ia akan bekerja. Sebelumnya Cynthia melarang anaknya untuk bekerja. Ia menyarankan untuk fokus kuliah karena Rachel gadis yang cerdas dan pandai. Kamu hati-hati ya, Nak. Kalau pulang nanti naik Grab aja biar aman. Cynthia tidak bisa mengantar Rachel ke kampus karena beda arah. Setelah mereka selesai sarapan mereka beranjak pergi untuk kepentingan masing-masing. Kini Cynthia bergegas menuju motornya dan mulai berangkat kerja. Tidak lupa Rachel bersalaman dengan ibunya. Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat Rachel mulai berangkat ke kampus dengan berjalan kaki. Sekitar 10 menit ia tiba di kampus. Ia memasuki ruangan mata kuliahnya seraya menuju bangkunya dan meletakkan tas di lacinya. Tidak lama ada orang yang menyapa dari arah sampingnya. Rachel, maafin aku karena tidak bisa bertaksiah atas meninggalnya ayah kamu. Selama 2 hari lalu aku sempat dirawat di klinik karena sakit perut. Faisal berjalan mendekati Rachel dan mengatakan sesuatu kepadanya. Tidak apa-apa, Kak. Kakak jangan merasa bersalah lagi, ya, ujar Rachel sembari tersenyum kepada Faisal. Tidak lama masuk seorang dosen berperawakan tinggi, memakai kacamata dan berkumis. Berumur sekitar 40 tahun. Lalu Rachel mulai mendengarkan pembelajaran oleh dosen itu hingga waktu pembelajaran telah usai. Rachel bergegas keluar ruangan. Tiba-tiba tangannya ditarik lelaki tampan menuju parkiran mobil. Lelaki itu tidak lain adalah Harley. Harley, kamu mau ngapain? Rachel merasa malu dilihat teman kampusnya karena tidak biasanya ia berjalan dekat dengan lelaki. Aku akan antar kamu ke resto sekarang juga. Harley membukakan pintu mobil untuk Rachel agar segera masuk ke mobilnya. Rachel tidak bisa menolak karena ia sudah terikat dengannya. Seketika Harley mulai melajukan mobilnya. Mereka saling diam hingga sampai di tengah perjalanan Harley mulai membuka percakapan. Maaf, tadi aku menarik tanganmu. Aku ingin mengantarmu karena takut jika kamu pergi sendiri dan kesasar, ujar Harley sembari mengemudi mobilnya dengan pandangan mengarah lurus ke depan. Selama 20 menit, akhirnya ia tiba di resto Kins Ramen. Tidak lama mereka sampai di ruangan berukuran minimalis yang terdapat meja kursi seperti ruangan orang yang bekerja di perkantoran. Rachel, sekarang kamu bisa bekerja di sini sampai jam 4 sore. Tugas kamu adalah membersihkan ruangan yang ada di resto dan melayani tamu. Ini aku kasih seragam karyawan wajib dipakai.
Jika ada kesulitan bisa bertanya kepada kakak senior, ujar Harley sembari duduk di kursi kehormatannya. Terima kasih, Harley. Lalu Rahel bergegas ke ruang ganti untuk mengenakan seragam karyawan. Setelahnya ia mulai berjalan menuju pantry. Ia kagum dengan resto milik keluarga Harley. Restonya luas dan megah didesain dengan gaya kontemporer klasik, namun bernuansa eksotis. Tamu mulai banyak berdatangan. Rahel dibimbing oleh wanita yang bernama Reni untuk segera menyodorkan menu bagi tamu yang baru datang. Selamat siang, Kak. Ini menunya, silakan mau pesan apa? Rahel memberanikan diri untuk menemui seorang tamu wanita berkacamata hitam yang baru saja datang. Lalu ia menyodorkan menu makanan dan minuman. Saya pesan mie ramen seafood 1, sama jus mangga 1. Itu saja, ujar tamu itu sembari duduk di bangku yang disediakan sambil memainkan gawainya. Baik, Kak. Rahel bergegas ke pantry, dan memberikan pesanan kepada sang koki. Tidak lama masakan dan jusnya telah siap disuguhkan ke tamu yang memesan. Ini pesanannya, Kak. Selamat menikmati, ujar Rahel sambil tersenyum ramah kepada tamu itu. Oke, jawab tamu itu tersenyum kepada Rahel kembali. Tidak terasa waktu sudah beranjak sore. Rahel dan teman-temannya mulai membereskan ruangan, dan menghitung total pendapatan resto. Setelah dirasa semua beres, karyawan mulai menghadap bos mereka yaitu Harley untuk acara briefing penutup. Kalian hari ini bekerja dengan baik, walau ada beberapa yang harus dibenahi. Semoga kalian tetap semangat bekerja dan berangkat tepat waktu. Itu saja, briefing kali ini. Kalian bisa pulang dan hati-hati di jalan. Harley dengan gagahnya mengatur anak buahnya yang berjumlah puluhan. Hingga ia berhasil mendapatkan pendapatan yang lumayan besar serta pelanggan yang banyak. Rahel mulai terpesona dengan kepribadian Harley. Lalu ia mengemasi barang untuk segera pulang dan menunggu Grab di depan resto Kins Ramen. Tidak lama tiba-tiba ada mobil Pajero berwarna putih, turun dari mobil dan membopong Rahel ke dalam mobil tersebut.